Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Yang pertama, daur hidup beberapa hewan. Daur hidup beberapa hewan. Dalam daur hidupnya ada yang mengalami perubahan bentuk dari kecil hingga dewasa, dan ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk secara drastis. Contoh hewan yang dari kecil hingga dewasa mengalami perubahan bentuk antara lain ada nyamuk, kupu-kupu, lalat, katak, kecoa, jangkrik, dan capung. Perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri adalah proses perubahan bentuk dari telur menjadi dewasa. Dan dalam perubahan hewan terdapat dua macam metamorfosis, yaitu yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila bentuk hewan pada masa mudanya jauh berbeda dengan bentuk hewan tersebut. Jadi metamorfosis sempurna itu terjadi apabila hewan pada masa mudanya itu bentuknya berbeda dengan hewan tersebut. Nah, daur hidup hewan yang pertama adalah daur hidup hewan nyamuk. Nyamuk itu berasal dari telur. Setelah menetas, telur tersebut berubah menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itu biasanya hidup di genangan air yang tenang. Jentik-jentik tumbuh menjadi pupa dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk ini merugikan pada kesehatan manusia. Kenapa? Karena nyamuk bisa menyebarkan penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dan penyakit malaria. Daur hidup hewan yang selanjutnya adalah daur hidup pada kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari telur. Telur kupu-kupu berubah setelah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan menetas menjadi ulat. Pada masa menjadi ulat perlu 5 kali untuk berubah kulit atau ganti kulit hingga menjadi pupa atau kepompong. Nah, kupu-kupu itu untuk menjadi kepompong itu perlu 5 kali pergantian kulit. Nah, setelah menjadi kepompong butuh waktu 2-1 bulan untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, pada waktu jadi kepompong, kupu-kupu ini diam, tidak bisa berpindah tempat. Nah, setelah jadi kupu-kupu, dia itu nanti akan terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Yang selanjutnya adalah daur hidup katak. Katak merupakan hewan yang sangat unik, dibilang unik karena dia itu hidup di 2 alam, yaitu di air dan bisa juga di darat. Karena dia katak itu hidup di 2 alam, disebut dengan amfibi. Katak berasal dari telur. Setelah sekitar 10 hari, telur berubah menjadi berudu atau kecebong yang berbentuk menyerupai ikan. Nah, kecebong bernapas menggunakan insang. Nah, selanjutnya kecebong tersebut akan muncul kaki belakang dan disusul kaki depan yang disebut kecebong berkaki dan berekor. Nah, berarti setelah jadi telur dia menetas menjadi
berudu atau kecebong. Setelah jadi kecebong, dia itu lama-kelamaan kecebongnya itu akan muncul kaki belakang dan disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong akan menyusut dan kemudian hilang. Jadilah katak muda yang siap ke darat dan terus tumbuh menjadi katak dewasa. Jadi setelah jadi kecebong yang ada muncul kaki bagian belakang dan depan yang disebut kecebong berkaki, lama-kelamaan itu ekornya akan menyusut, hilang, lama-kelamaan akan hilang dan menjadilah katak muda yang siap ke darat dan selanjutnya akan menjadi katak dewasa. Selanjutnya adalah daur hidup pada lalat. Lalat berasal dari telur. Setelah menetas, telur berubah menjadi larva. Nah, larva itu sendiri sama saja dengan yang dinamakan belatung. Nah, larva biasanya hidup di tempat yang kotor, di tempat sampah, di tempat-tempat sisa makanan-makanan yang sudah membusuk. Nah, larva ini kemudian tumbuh menjadi pupa dan yang selanjutnya berubah menjadi lalat yang terbang ke sana kemari, yang bisa membawa bibit-bibit atau bakteri-bakteri yang menempel pada tubuh lalat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila bentuk hewan di masa mudanya tidak begitu berbeda atau hampir mirip dengan bentuk hewan tersebut saat sudah dewasa. Contohnya berarti pada kecoa dan jangkrik. Jadi kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu adalah bentuk pas mudanya itu hampir mirip atau tidak begitu jauh berbeda dengan bentuk dewasa. Tapi kalau metamorfosis yang sempurna itu hewan pada waktu mudanya itu bentuknya itu jauh berbeda dengan ya kalau sudah dewasa. Yang pertama adalah daur hidup pada kecoa. Kecoa berasal dari telur. Setelah menetas, telur berubah menjadi kecoa muda atau niva. Kecoa muda atau niva berbentuk hampir sama seperti kecoa dewasa, hanya saja belum memiliki sayap hingga tidak bisa terbang. Nah, setelah kecoa dari telur itu menetas, setelah menetas itu dia itu bentuknya itu hampir sama dengan kecoa dewasa. Perbedaannya hanya kalau kecoa dewasa sudah ada bulunya, tapi kalau kecoa yang baru menetas itu belum ada bulunya. Seiring berjalannya waktu, kecoa muda itu berubah menjadi kecoa dewasa yang berbulu. Yang selanjutnya adalah daur hidup jangkrik. Daur hidup jangkrik hampir mirip seperti daur hidup pada kecoa. Jangkrik juga berasal dari telur. Telur jangkrik menetas menjadi jangkrik muda atau niva, yang berbentuk hampir sama seperti jangkrik dewasa, seperti juga dengan kecoa tadi. Nah, jangkrik juga seperti itu. Setelah jadi telur menetas itu bentuknya hampir sama seperti jangkrik dewasa. Perbedaannya hanya kalau jangkrik dewasa itu sudah memiliki bulu atau memiliki sayap. Kemudian setelah menjadi dari telur ke jangkrik muda, lama-kelamaan jangkrik itu akan tumbuh sayap dan menjadi jangkrik dewasa. Itu daur ulang pada. Nah, selanjutnya adalah daur hidup dari belalang. Belalang termasuk hewan yang berkembang biak dengan telur, sama seperti jangkrik dan kecoa. Belalang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak melalui tahap menjadi kepompong. Jadi belalang itu
dalam daur hidupnya itu tidak mengalami menjadi kepompong, berbeda dengan metamorfosis yang sempurna. Belalang berasal dari telur yang kemudian menetas menjadi belalang muda atau niva yang juga belum memiliki sayap, sama seperti jangkrik dan kecoa. Belalang muda atau niva mengalami pergantian kulit selama 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Berarti belalang itu setelah menetas dia itu menjadi belalang muda atau niva yang berubah menjadi berganti 4 kali untuk menjadi belalang dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah daur hidup dari capung, bukan cupang tapi capung. Capung itu mengalami metamorfosis tidak sempurna karena capung juga tidak mengalami menjadi kepompong. Nah, capung berkembang biak dengan telur, dia itu bertelur. Nah, setelah capung itu bertelur, kemudian telur itu menjadi larva. Larva itu hidupnya di air. Larva berubah menjadi capung muda. Nah, pada fase menjadi larva, dia itu makan binatang-binatang kecil yang ada di air. Nah, setelah menjadi larva dan berubah menjadi capung muda, di capung muda siap terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Biasanya capung itu keluar dari air, itu capungnya masih kecil, yang disebut juga capung muda. Seiring waktunya berjalan, lama-kelamaan dia itu berubah menjadi capung dewasa. Jadi tidak dari capung netas langsung besar itu tidak, tapi melalui proses capung muda menjadi capung dewasa. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Itu adalah tadi pembelajaran tentang daur hidup hewan. Ada berapa? Ada 2 daur hidup hewan. Yang pertama adalah daur hidup hewan secara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.